Salam tangguh dan salam sehat selalu. Pada pagi kali ini kami dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Geospasial Bumi Nusantara ingin berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana menggunakan Quantum GIS untuk proses rektifikasi citra satelit. Yang pertama, kita harus mempunyai citra satelit yang akan kita rektifikasi. Sebagai contoh, misalnya kita akan mendownload citra satelit yang ada di Google Earth, ya. Jadi kita harus mempunyai Google Earth dulu. Kita buka Google Earth-nya. Ya, kita sharing dulu ya. Sharing dulu untuk kita bisa buka Google Earth. Jadi setelah kita dapat membuka Google Earth-nya, yang kemudian kita akan mencari lokasi yang akan kita download. Misalnya adalah ada di Kota Semarang, ya, sebagai contoh saja ini. Kota Semarang kita download ya, untuk di komplek pelabuhan ini ya, di Tanjung Mas ya, Semarang itu Tanjung Mas ya. Ada komplek pelabuhannya ya. Seperti ini. Kemudian kita tegakkan dulu citranya dengan cara mereset, kemudian date and compress-nya kita klik. Nah ini bisa jadi peta yang atau citra yang sedikit tegak ya. Setelah itu kemudian kita pilih titik-titik tempat yang akan kita tentukan koordinatnya ya, dengan cara kita menambahkan add place mark ya. Add place mark, kita tempatkan di mana saja tempatnya yang ada, yang mudah diketahui ya. Misalnya ini ada di pertigaan di sini ya. Kemudian kita ganti nama, misalnya titik A ini ya. Kemudian kita buka Excel ya. Excel titik ABC-nya itu kita akan kita tandai atau kita akan copy latitude dan longitude-nya. Nah, titik A ini kita copy latitude-nya. Kemudian kita simpan di Excel-nya ya. Ini adalah latitude, kemudian longitude-nya juga kita copy. Kemudian kita simpan di titik A-nya. Ya, ini titik A sudah ada koordinatnya. Ya, titik A sudah berkoordinat. Kemudian kita oke, tutup. Kemudian titik yang lain, titik B, minimal adalah 4 titik ya. Minimal 4 titik. Minimal 4 titik, kita klik di yang lain. Kita pindahkan di tempat yang ada, misalnya di ini. Ya. Kemudian diganti menjadi namanya titik B. B-nya kita, ini latitude-nya kita copy. Ya. Kemudian kita simpan di Excel. Kita paste di sini ya. Kemudian yang longitude-nya juga kita copy. Kemudian kita pastekan atau kita simpan di Excel-nya. Nah, dan oke. Selanjutnya adalah di pojok yang lain,
Misalnya di sini ya kita cari tempat yang akan kita identifikasi atau kita berikan titiknya, dan kita tulis ini adalah C. Nah, kita latitude-nya kita copy sama dengan yang tadi, kita pastekan, longitude-nya juga kita copy, kemudian kita simpan di Excel yang ada. Dan yang setelah itu kita oke. Nah, ini sudah kita menghasilkan ada 4 titik, yaitu A, B, C, D. Kemudian yang satu lagi, yang D ya. D kita pindahkan ini tempatnya supaya mudah ya, yang pojok-pojok supaya gampang. Setelah itu kita copy lagi. D ya. Pastekan di sini. Kemudian yang longitude-nya kita kopikan, kita pastekan di Excel. Nah, setelah itu ini langsung oke. Kita sudah menghasilkan ada 4 titik di citra ini, ya, ada 4 titik di citra ini. Empat titik ini, oh, ini adalah yang titik D ini ya, belum diganti tadi. Oke. 4 titik A, B, C, D. Oke, setelah itu kita pastikan dulu sebelum kita simpan bahwa citra ini adalah citra yang relatif tegak. Ya, udah oke. Kemudian kita simpan citranya ya. Save image. Nah, ini save image. Save image dia akan muncul di sini. Nah, kita resolusinya kita cari resolusi yang paling bagus, maksimum ini kita pilih. Nah, kemudian kita save. Save image, misalnya ada di simpan ya di tempat kita, misalnya ada di foldernya, ini ada di folder, ada di data raster. Kita simpan di sini Semarang misalnya. Semarang. Save. Oke. Kita tunggu citranya sudah sambil menunggu. Ini sudah ada, kita buka ya, lihat di citranya. Ada di sudah tersimpan. Ini ada Semarang ini. Nah, kalau kita buka pakai biasa, sudah terbuka seperti ini. Semarang ada A, B, C, D-nya, dan ini ada, sehingga kita bisa lakukan rektifikasi dengan kuantum. Nah, sekarang kita buka kuantumnya. Kita kuantum JIS, kita buka. Ya, sambil menunggu kuantum JIS, kita buka. Agak lama ya, tergantung komputernya. Kalau komputernya masih fit, akan cepat. Nah, kita lihat kuantumnya sudah ada belum ini ya? Masih tunggu. Ya. Setelah terbuka, kita menuju ke menu raster, kemudian kita ke georeferencing. Buka georeferencingnya, kemudian buka rasternya, kemudian kita pilih yang Semarang tadi kita download. Semarang JPEG ya, kita open. Nah ini, kita sudah menghasilkan citra Semarang yang akan kita lakukan rektifikasi. Langkah selanjutnya kita lakukan
add point di sini ya, add point. Nah, ini kita perbesar ya, ini titik B ya, ini pas di titik B ini karena di sini titik, langsung kita klik di sini, masukkan ini titik B ya. Kita masukkan titik B-nya. Nah, Excel tadi, Excel-nya kita masukkan ya, titik B. Titik B kita masukkan yang X-nya tadi. Ya, yang X-nya berarti ini yang bujurnya ya, garis bujurnya. Garis bujurnya yang mana? Yang B adalah yang 110 ini. 110 255 110 25 55,01. Nah, ini kita masukkan ya. Kita masukkan di ini 110, kemudian spasi ya. Spasi berapa tadi? 25. 25 spasi lagi 5501 ya. 5501. 55.01. Nah, ini. Kemudian yang Y. Y-nya kita lihat di sini 6 derajat. Karena Semarang di sebelah selatan Katulistiwa, maka ini 6 ini adalah kita tandai dengan minus 6. Minus 6, 656, 5377. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan minus 6. Kemudian berapa tadi? 56 spasi 53 56 5377 5653.77. Oke. Nah, ini kita sudah bisa masukkan satu titik di titik B yang tadi ya, titik B-nya. Sekarang untuk titik A-nya ya, kita zoom lagi di sini. Ini A ya. Kita titik lagi, masukkan add control point di sini. Nah, ini yang diperbesar supaya agak jelas ya, kita bisa perbesar sini. Klik. Nah, masukkan lagi di sini. Berapa tadi yang titik A? Hanya 110 2550 110 25 5005 ya. 110 25 5005. 50.05. Nah, ini juga minus ya, masih minus 6 berapa ya? 6 57 1654. 57 1654. 57 16.54 ya. 1654 ya. Oke. Kemudian langsung ini oke juga. Nah, ini sudah ada 2 titik. AB sudah kita tandai titiknya. Kemudian yang C ya. Langkah selanjutnya adalah yang C. Yang C, ini ada C di sini, kita perbesar. Kita perbesar, kemudian masukkan koordinatnya lagi. Kita bisa di sebelah sini ya. Oke. Ini 110 juga. 110 berapa yang C ya? Ini C ya? Ya C, oke. C 110, 24, 5674. 24, 56.74.
Kemudian ini minus lagi, minus 6, spasi, 6, 57, 20, 72. 57, 20.72. 57, 20, 72, oke. Nah, tinggal yang D satu lagi, karena minimal adalah 4 titik ya, minimal 4 titik. Ini ada yang bagian D, kita tandai lagi. Ya, oke. Ini 110 berapa nih? D. 24, 54, 37. 24, 54.37. Notnya minus ya. Minus 5437, 24, 5437, minus 6, 5648, 6, 56.5648 titik berapa tadi? Titik 95. 95. Oke. Nah, ini sudah ada. Kita lihat 4 titik sudah masuk ya, ada 4 titik. Langkah selanjutnya kita lihat settingnya. Ini linear, nearest neighborhood, kemudian WGS 84. Kemudian akan kita simpan di mana? Ini kita ada Semarang modified ya. Kita ada raster, sempatkan situ oke. Kemudian load and quantum ya oke. Langsung oke saja. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan run atau start georeferencing sini. Oke. Udah selesai. Kita tutup ini. Kita lihat di quantum GIS ya. Di quantum kita sudah melihat data kita yang sudah tergeoreferencing ini. Ini mudah kan? Melakukan georeferencing di Quantum GIS. Nah, ini citra yang sudah di georeferencing seperti ini siap untuk didigitasi. Ya, ini bisa langsung melakukan digitasi. Ini ada kapalnya sudah terlihat, ada berbagai di komplek pelabuhan ya, semua ada bisa didigitasi. Ini kawasan peti kemas dan lain-lain. Jadi Anda tinggal melakukan digitasi, kemudian memasukkan data-datanya, nanti sudah bisa membuat peta kawasan pelabuhan Semarang. Mungkin itu saja proses digitasi, proses rektifikasi dengan Quantum GIS pada kesempatan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.